Selamat pagi, salam jumpa sahabat-sahabat sekalian yang terkasih. Kita kembali akan mengadakan pertemuan untuk mencoba mengenal kitab suci Perjanjian Lama. Kemarin kita sudah membahas apa itu Alkitab, apa itu Perjanjian, perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang mau mengulang lagi bagaimana kitab suci Perjanjian Lama itu dikelompokkan. Ini sebagai pemahaman dasar supaya kita mengenal Perjanjian Lama. Kita akan melihat satu video ini dari YouTube, channelnya Ibrani. Ini cukup bisa menjelaskan bagaimana kitab suci Perjanjian Lama itu dikelompokkan. Channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas pembagian kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya, pembagian kitab Perjanjian Lama atau disingkat PL berdasarkan isinya dan gaya penulisan, Perjanjian Lama itu dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian utama. Nah, saya beri rumus supaya mudah ya. 5, 12, 5, 5, 12 ya. Jadi ingat ini rumusnya. 5, 12, 5, 5, 12. Sekali lagi. 5, 12, 5, 5, 12. Nah, 5 yang pertama itu adalah kitab Taurat. 12 adalah kitab sejarah. Kemudian 5 lagi itu kitab puisi. 5 kitab Nabi besar dan 12 kitab Nabi kecil. 5, 12, 5, 5, 12. Nah, 5 kitab Taurat atau Taurat ya, itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 12 kitab sejarah adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Esther. 5 kitab puisi adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. 5 kitab Nabi besar adalah Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. 12 kitab Nabi kecil adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Nah, untuk orang Yahudi menyebutnya itu Tanakh ya. Tanakh itu akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im itu nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisannya. Torah itu Taurat. Jadi kalau kita dibagi menjadi 5 ya. Tapi kalau orang Yahudi dibagi 3 ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah,
ya, itu kalau di kita itu namanya kejadian, kalau di orang Yahudi itu namanya Bereshit. Bereshit itu arti literalnya adalah pada mulanya. Nah, ini diambil dari kata pertama dari kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Bereshit bara Elohim et hasyamayim et haaret. Jadi kata pertama Bereshit ini menjadi judul kitab ya. Yang kedua itu keluaran. Keluaran itu namanya dalam bahasa Ibrani itu Shemot ya. Shemot itu literalnya itu artinya nama-nama. Ya, ini diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1. Kata yang kedua ya, Eleh Semot. Inilah nama-nama ya. Eleh Semot bini Israel habaib Israel. Inilah nama-nama anak-anak Israel yang datang ke arah Mesir. Kemudian yang ketiga, imamat, itu dalam bahasa Ibrani-nya wajikra. Wajikra itu secara literal berarti dan dia memanggil, atau bisa lalu dia memanggil. Nah, ini adalah kata pertama dari kitab imamat pasal 1 ayat 1 ya. Wajikra el Moseh wayedaber adone elau Meohel Moed Lemon ya. Wajikra, dan dia memanggil. Kemudian yang keempat itu bilangan, itu dalam bahasa Ibrani-nya Bemidbar. Ini arti literalnya adalah di padang gurun. Ini diambil juga dari kitab bilangan pasal 1 ayat 1 ya. Wa yedaber adone el Moseh Bemidbar, di padang gurun ya. Tuhan berfirman berkata kepada Musa di padang gurun. Kemudian ulangan itu dalam bahasa Ibrani-nya Devarim. Devarim itu literalnya adalah perkataan-perkataannya. Ini juga diambil dari ulangan pasal 1 ayat 1, kata yang kedua ya. Eleh had Devarim. Inilah perkataan-perkataan. Ya. Aser diber Moseh elkon Israel. Yang ya, Musa berkata kepada semua Israel. Nah, ini bagian pertama, yaitu Torah ya, 5 kitab. Nah, bagian B ini yang kedua ya, Nevi'im atau nabi-nabi. Itu ada pembagiannya bagi ya. Nomor 1 itu Nevi'im Risonim, nabi-nabi awal. Nabi-nabi awal itu ada Yesua, Ibraninya Yehosua, Hakim-Hakim, bahasa Ibraninya Sofetim, 1 dan 2 Samuel, bahasa Ibraninya Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, bahasa Ibraninya Melakim. Kemudian Nevi'im Acharonim ya, Nevi'im Acharonim itu nabi-nabi kemudian. Itu ada Yesaya, bahasa Ibraninya Yesayahu. Kemudian Yeremia, bahasa Ibraninya Yirmiyahu. Kemudian Yehezkiel, bahasa Ibraninya Yehezkel. Yehezkel ya. Selanjutnya dari nabi-nabi yang kemudian itu, ini ada Tere Asar. Tere Asar itu artinya 12 ya, dari bahasa Aram, Ramai. Ini yang dimaksud adalah 12 nabi kecil ya. Yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Bagian yang ketiga adalah Ketuvim ya, ini dari kata
ditulis, kemudian muncul kata kitab. Nah, ketuvim, tulisan-tulisan. Mazmur, itu dalam bahasa Ibrani-nya Tehillim. Kemudian Misle itu Amsal. Iyov itu Ayub. Shir Hashirim, itu Kidung Agung. Kemudian Rut, itu sama. Eka, itu Ratapan. Kemudian Kohelet, Pengkhotbah. Esther, Daniel, Esra, Nehemia ini jadi satu ya. Esra, Nehemia, kemudian 1 dan 2 Tawarik itu Kifre Hayamim. Jadi kalau di jumlah itu ada 24 kitab ya. Karena tadi ada yang 12 kitab jadi satu, kemudian ada yang 2 kitab jadi satu. Nah, kalau di kita PL itu 39 ya. Tapi isinya sama, hanya pengelompokan saja yang berbeda. Baik, itu pembagian kitab perjanjian lama. Itu tadi salah satu pembagian perjanjian lama menurut orang Ibrani. Jadi dikatakan ada rumus 5, 12, 5, 5, 12. Tapi kita kemarin melihat, kalau dilihat dari bentuk sastranya, maka ada juga pengelompokan seperti ini tentang Tanakh ya, yang dikenal dengan akronim Tanakh tadi, Taurat, Nabiim, Ketubim. Taurat itu adalah 5 kitab pertama, Pentateuch. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, lalu Ulangan. Ini yang disebut Torah atau Taurat. Lalu yang disebut Nabiim adalah para nabi. Di sini ada 3 nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Kemudian ada tulisan ratapan yang dikaitkan dengan Yeremia, juga ada dikatakan ada Daniel. Lalu setelah itu ada 12 nabi kecil yang disebut dengan para nabi atau nabiim. Lalu yang ketubim, yang dari kata kataf, atau dari situ muncul kata kitab yang artinya tulisan-tulisan. Ada 2 bagian, kitab sejarah dan kitab puisi hikmat. Kitab sejarah ini ada seperti ini. Lalu kitab puisi hikmat ada seperti ini. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ini yang warna merah ini adalah Deuterokanonika. Deuterokanonika ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dikatakan ada 7 kitab Deuterokanonika. Ini pengelompokan yang lain berdasarkan bentuk sastranya. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Yang pertama ini dari, kalau tidak salah dari Suster Rita Aka. Dari penjelasan Romo kemarin, saya mengambil kesimpulan bahwa disebut lama dan baru itu karena keduanya saling ketergantungan atau saling melengkapi. Namun yang menjadi pertanyaannya, kenapa tidak dari dulu keduanya itu tidak disempurnakan saja sekaligus? Atau apakah memang pada zaman dulu itu belum sampai ke sana? Jadi perjanjian lama itu punya sejarahnya sendiri. Perjanjian baru punya sejarahnya sendiri. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ini adalah sejarah bagaimana manusia mencoba merefleksikan hubungannya dengan Allah. Dalam hal ini bangsa Israel di perjanjian lama dan di perjanjian baru adalah Tuhan Yesus dan para rasul. Kalau mau kita lihat seperti ini. Dalam perjanjian lama rentang waktunya dari Adam Hawa sampai nanti pada zaman nabi-nabi. Zaman-zaman sebelum Masehi. Nah, di dalam sejarah manusia sekian ribu tahun inilah muncul tulisan-tulisan yang merefleksikan bagaimana hubungannya dengan Allah. Lalu kemudian tulisan-tulisan itu
dipilih dan kemudian dikumpulkan mana yang dipercaya sesuai dengan keyakinan seluruh bangsa Israel. Maka muncullah yang disebut Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Baru, rentang waktunya adalah mulai dari kelahiran Yesus atau mungkin kelahiran Yohanes Pembaptis, yang dimulai dari zaman-zaman Roma berkuasa di atas Israel, sampai pada zaman para rasul. Jadi rentang waktunya dari sekitar abad-abad awal sebelum Masehi sampai, atau katakanlah Masehi, sampai pada sekitar 100 tahun 100-an Masehi. Karena setelahnya adalah zaman bapak-bapak gereja, Santo Polikarpus, Santo Irenaeus, dan sebagainya. Di sini sudah tidak lagi ditulis kitab suci. Ditulis kitab suci dari rentang waktu sampai tahun 100-an, 120, 125. Maka ada perbedaan rentang waktu antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan di rentang waktu itulah tulisan-tulisan Perjanjian Baru, tulisan-tulisan kitab suci ini berusaha merefleksikan hubungannya dengan Allah. Mengapa tidak langsung satu saja? Nah, kalau langsung satu saja maka tidak akan menunjukkan rentang waktu yang sekian lama. Jadi kitab suci kita tidak sekali jadi, tetapi bertumbuh dan menjadi satu kumpulan tulisan seperti sekarang ini. Apakah bisa menjelaskan? Nah, mungkin di sini ada video yang bisa mendukung untuk memberikan tambahan pemahaman. Nah, ya, ingat rumusnya. Ini saya tunjukkan dari YouTube channelnya Fakta Alkitab. Sini memang dari sudut pandang gereja Kristen, tapi nanti kita bisa memberi catatan. Karena ada banyak kesamaan. Kalau di gereja Kristen itu ada yang namanya LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau di gereja Katolik ada yang namanya LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Kalau kita lihat kitab suci kita, yang ada deuterokanonikanya itu kerjasama antara LAI dan LBI. Sedangkan yang tidak ada deuterokanonikanya itu adalah dari LAI. LAI ini dari Gereja Kristen, LBI dari Gereja Katolik Pusat Studi Kitab Suci. Yang dua-duanya saling bekerja sama. Nah, di LAI maupun juga di LBI ada semacam museum yang menjelaskan tentang segala sesuatu berkaitan dengan kitab suci. Nah, di sini ditanyakan kitab yang pertama kali ditulis itu yang mana, lalu kemudian ditulis di mana, dalam media apa, gitu. Supaya nanti memberi gambaran bahwa tentang penulisan itu sangat panjang dan ada proses penyalinan, proses penyebaran, penerjemahan, dan sebagainya. Halo Jesias, ketemu lagi di Fakta Alkitab. Fakta Alkitab kali ini kita akan mengulas mengenai sejarah dan dari mana asalnya gulungan kitab jadi firman Tuhan itu, bagaimana sih bisa ada sampai masuk ke bumi ini. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai sejarahnya, lalu kemudian siapa sih yang pertama kali menulis dan kapan itu. Nah, kita akan tunggu Pak Bambang di sini. Sebelum kalian masih siap-siap Pak Bambang, jadi saya akan lihat-lihat dulu ya. Halo Pak Marcel. Udah lama nih. Ya, lumayan. Waduh, maaf nih. Ya, gini Pak Bambang, kita ini lagi ngomongin soal gulungan kitab. Ya, jadi Jesias juga pengen tahu juga bagaimana proses firman Tuhan itu sampai ke gulungan kitab yang sekarang itu ada. Boleh ya, nanti kita boleh. ngobrol soal itu ya. Kebetulan ada juga koneksi. Iya, makanya nanti saya lihat ini di sini. Nah, saya pengen tanya bagaimana proses awalnya di firman Tuhan itu sampai ke ada di gulungan kitab. Itu seperti apa Bapak? Ya, tentunya proses penulisan kitab atau tradisi penyalinan kitab itu sudah
kan sudah beralih ke media digital. Tetapi sebelumnya, sebelum menjadi bentuk gulungan itu, ada media-media yang terdahulu sudah ada. Artinya naskah-naskah kitab itu dulu ditulis tidak langsung di dalam gulungan-gulungan itu. Nah, kita akan coba melihat seperti apa awalnya itu, dari media apa saja yang dipakai, sehingga akhirnya muncul naskah-naskah yang tulis dalam gulungan-gulungan kitab itu. Jadi awalnya itu dulu manusia itu kan kebudayaan yang sudah lama sekali, ribuan tahun yang lalu, bahkan sekitar 4.000 tahun yang lalu, bangsa Sumeria itu sudah mengenal tulisan. Nah, tapi mereka menuliskan bisa peraturan-peraturan kebudayaan, peraturan-peraturan agama-agama yang mereka yakini pada saat itu, mereka menuliskan di media-media yang berasal dari alam. Misalnya dari tanah liat. Nah, kita lihat contohnya. Ada contohnya? Ada contohnya. Yang mana? Di sini ada contoh tablet tanah liat, gitu ya. Tanah liat dari kebudayaan Sumeria 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi cara membuat tablet itu seperti proses membuat batu bata kalau sekarang. Dan itu ketika masih dalam kondisi basah dibentuk seperti tablet, lalu ditulis dengan menggunakan huruf-huruf paku atau cuneiform. Nah, dicetak ketika masih dalam kondisi basah. Setelah itu dikeringkan atau dibakar, baru dijemur. Sama seperti proses pembuatan batu bata. Nah, setelah itu manusia pada saat itu, bangsa Mesir terutama, itu sudah menemukan media tulis yang lain. Mereka memanfaatkan batang dari tanaman papirus. Daunnya itu ya? Batangnya. Oh, batangnya bukan daunnya, batangnya justru. Nah, batangnya itu diambil bagian dalamnya, lalu disusun saling silang, dan kayak dianyam gitu ya? Dianyam, lalu dipres. Nah, ini ada alat-alatnya di sini. Nah, ini contoh lembaran-lembarannya. Ya. Ini udah dipres nih? Ya, ini yang sudah dipres, yang sudah kering. Nah, ini model alat presnya. Lalu di sebelahnya lagi itu ada tintanya. Jadi tintanya juga menggunakan media yang tersedia di alam. Itu dari apa, Pak? Itu dari batu-batuan. Batu-batu di alam. Ditumbuk, dihaluskan, lalu dikasih cairan-cairan, bisa air, bisa minyak-minyak tertentu. Jadi itu yang dipakai untuk melukis atau menulis. Jadi tinta. Dan itu bisa tahan ribuan tahun. Buktinya kita menemukan naskah-naskah yang sudah berusia ribuan tahun sekarang ini, itu sudah berasal dari masa-masa awal-awal abad Masehi, seperti itu dari ribuan tahun, dan tulisannya masih bisa dilihat. Oke, berarti dari zaman dulu tuh semuanya yang penting diceritakan, kemudian dicatat ya. Dicatat. Nah, awalnya tadi pakai paku apa ya? Dulu pakai tadi ya kan? Terus kemudian pakai papirus tadi ya. Ya. Oh, itu. Lalu beralih lagi ke media yang lain. Media yang lain. Akhirnya mereka juga menggunakan media dari binatang. Kulit. Oke. Biasanya tulisan-tulisan atau naskah-naskah itu ditulis dalam gulungan-gulungan. Jadi satu kitab itu terdiri dari satu gulungan yang berasal dari kulit binatang yang halal. Jadi itu bisa dari sapi dari domba, binatang yang memang sering dipakai untuk korban. Oke. Ya, untuk korban kepada Tuhan. Jadi disitulah dituliskan naskah-naskah. Nah, saya pengen lihat itu kalau yang di tadi kulit, ada nggak di sini contohnya? Ada. Ini kebetulan koleksi yang usianya sudah 150 tahun lebih. Ini adalah kitab Kejadian. Ini hanya satu kitab. Nah, ini memang benar-benar ditulis di atas kulit sapi. Biasanya sapinya sapi jantan. Harus itu. Nah, mungkin kualitasnya lebih baik. Oke. Tekstur kulitnya lebih baik daripada sapi betina. Nah, ini ditulis di atas kulit sapi, kitab Kejadian, dan ini panjangnya sampai 12 meter. Jadi bisa dibayangkan, satu kitab panjangnya sampai 12 meter. Jadi itu Kejadian saja. Kalau misalnya kitab-kitab yang lain bisa jadi ada yang lebih panjang. Dan ini adalah tulisan tangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Ibrani, ini tulisan Ibrani, dan kalau kita perhatikan tulisan Ibrani di sini, itu masih menggunakan tulisan Ibrani yang belum menggunakan huruf-huruf vokal. Di masih semua. Nah, kalau kita perhatikan juga di naskah-naskahnya atau gulungan kitab ini, itu ada space-space yang kosong. Ya. Nah, itu apa tuh maksudnya? Kemungkinan itu salinan itu dari salinan yang aslinya itu tidak jelas lagi isinya apa. Oke. Daripada ngarang, ditulis apa adanya. Ya. Tulisan-tulisan yang berasal dari abad-abad pertama kedua Masehi. Salinannya itu salinan tua, misalnya tulisan-tulisan dalam bahasa Koptik. Nah, dalam bahasa itu kalau tidak salah di tahun 120 di abad-abad pertama atau kedua sebelum Masehi itu sudah ada. Itu termasuk yang sudah sangat tua.
itu yang masih ada. Kalau yang sufi memang sudah sulit ditemukan. Seperti itu. Lalu naskah-naskah perjanjian baru. Naskah-naskah perjanjian baru itu baru ditulis di tahun-tahun sekitar tahun 125 di abad-abad kedua. Itu misalnya surat-surat Paulus yang diyakini menjadi surat-surat yang kedua. Itu ditemukan di abad-abad pertama dan kedua. Nah, dari situ itu yang paling tua, kita bisa memakai dasarnya dari situ. Mungkin sebelumnya sudah, tapi tidak ada sumber pasti yang mengatakan sejak kapan. Nah, kalau perjanjian baru itu naskah apa yang pertama ditulis? Kitab apa? Diperkirakan surat-surat Paulus, mungkin 1 Tesalonika. Itu termasuk yang cukup tua. Ya. Kalau dari perjanjian lama, saya kurang tahu juga, tapi ada yang mengatakan bahwa itu kitab-kitab nabi-nabi juga memang sudah ditulis sejak awal, karena kalau kisah-kisah kehidupan manusia kan ditulis oleh para nabi, dan misalnya kitab Kejadian, ya kita nggak tahu persis kapan dan siapa yang menuliskan, tapi itu termasuk yang sangat-sangat tua. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, siapa kira-kira yang pertama kali menulis firman Tuhan nih? Menulis firman Tuhan masuk ke buku ini siapa? Kalau kita membaca kisah-kisah Alkitab, Musa ketika dia menerima 2 log batu. Nah, itu kan sudah dalam bentuk tulisan Allah sendiri menuliskan, berarti Allah sendiri juga sudah bisa menulis, ya, sudah menuliskan firman atau perintah-perintah pada saat itu. Tetapi mungkin juga, entahlah, kita tidak tahu apakah ada kitab-kitab yang lain, tapi tidak ada catatan sendiri mengatakan bahwa apa tulisan pertama, ya, naskah-naskah kitab yang pertama kali dituliskan. Karena sudah lama, tidak ada rekamannya. Paling tidak dari ayat tadi kita tahu bahwa Tuhan sendiri sudah pernah menuliskan. Ya. Oke Pak Bambang, terima kasih banyak nih. Ternyata perjalanan sampai hari ini, Alkitab sampai hari itu ribuan tahun dan beribu-ribu. Tapi Tuhan baik banget dia bisa sampai ada yang sekarang ini ya. Terima kasih sekali lagi. Itu tadi digambarkan memang sejak zaman dulu dari Adam, lalu Abraham, Ishak, Yakub sampai Musa, kisahnya dituliskan dalam perjanjian lama, tapi kita tidak menemukan sejak kapan itu dituliskan. Dan penulisan-penulisan waktu itu tidak di dalam kertas seperti sekarang, tapi tadi ada media yang pertama ada tablet, untuk dari tanah liat seperti batu bata, lalu juga ada dari papirus, dari tadi di tanaman, lalu kemudian dari perkamen, dari kulit binatang tadi ya. Maka sejarahnya penulisan sangat panjang. Bukan hanya sejarah cerita yang dituliskan yang panjang, tetapi juga sejarah penulisannya itu pun juga panjang. Maka kalau tadi dikatakan mengapa tidak disempurnakan sekaligus, ya karena memang kitab suci kita tidak sekali jadi, tapi buah dari sejarah manusia yang menjalin hubungan dengan Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa usia manusia pertama dalam kitab Kejadian, ini dari studi CPMJ, panjang sekali, berbeda dengan manusia modern saat ini. Nah, ini juga sering muncul ditanyakan, mengapa ada orang-orang yang berusia panjang. Nah, ini kita temukan misalnya, kita lihat di kitab Kejadian bab 5 dan juga di bab 9. Dikatakan di sana ada 7 manusia berumur panjang. Adam umurnya 930 tahun, Set 912, Enos 905, Kenan 910, Yared 962, Metusalah 969, Nuh 950 tahun. Apakah benar manusia zaman dulu, zaman perjanjian lama itu memang umurnya panjang-panjang? Mengapa perjanjian lama menceritakan manusia waktu itu umurnya panjang-panjang? Ini juga sering menjadi pertanyaan. Kita mengenal ini. Perjanjian lama itu tidak bisa ditafsirkan semata-mata sebagaimana yang tertulis dalam teks atau tersurat. Tapi juga perlu pendalaman makna yang tidak tertulis atau tersirat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek budaya, sosial, geografi, dan sebagainya. Teks harus dibaca berdasarkan konteks. Ini tadi contohnya, maksudnya bagaimana? Maksudnya,
Perjanjian Lama itu kan dituliskan pada zaman yang sangat dulu, dan kebudayaan lalu konteks zaman manusia zaman itu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Ada istilah-istilah yang mungkin sangat khas pada zaman dulu. Contoh konkretnya misalnya sekarang, istilah kepo itu kan baru saja muncul akhir-akhir ini. Waktu saya kecil enggak ada istilah kepo. Atau misalnya istilah galau. Istilah galau itu muncul juga baru akhir-akhir ini. Dulu waktu saya kecil jarang saya ketika nunggu bapak ibu lalu mengatakan saya galau dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak mengatakan kata-kata yang lain karena sekarang banyak kata-kata yang milenial kekinian terus jadi masalah. Tapi ada konteks tertentu dan ada bahasa tertentu. Maka untuk menjelaskan ini ada beberapa argumen. Yang pertama ketika kita yang namanya argumen fenomena. Nah, ada fenomena bahwa usia manusia makin pendek. Nah, mungkin masih ada yang punya simbah buyut. Simbah buyut itu orang tuanya orang tua kita. Nah, apa itu? Simbahnya simbah gitu ya. Atau kakeknya kakek. Mungkin ada orang tua yang bisa umur lebih dari 100 tahun, 120. Ada saudara yang atau kenal saudara yang sampai umurnya lebih dari 100 tahun? Beberapa waktu lalu mungkin. Tapi sekarang mungkin 60 tahun sudah banyak penyakit. Lalu sakit, lalu meninggal. Ya tidak mendoakan. Tapi ada fenomena bahwa usia manusia itu makin pendek. Jadi ada yang berargumen memang demikian. Dulu memang usianya panjang-panjang. Tapi mungkin karena pengaruh makanan, pengaruh teknologi, pengaruh lingkungan yang semakin tidak sehat, lalu usia manusia semakin pendek. Ini mau mendukung bahwa memang usia-usia manusia zaman Perjanjian Lama itu panjang-panjang. Atau ya memang seperti yang tertulis. Ada argumen matematis, penghitungan waktu yang berbeda. Nah, misalnya kalau 1 tahunnya nasional kan 365 hari. Maka umur 1 tahun itu 365 hari. Misalnya ada penghitungan waktu yang lain. Misalnya kalender matahari, atau kalender Jawa, atau kalender yang lain. Jadi mungkin 1 tahun tidak 12 bulan, tapi 1 tahun waktu itu masih 6 bulan, atau 8 bulan, atau 10 bulan. Jadi usianya memang sekian, tetapi berbeda 1 tahunnya. Kalau kita sekarang 1 tahun 12 bulan, mungkin waktu itu 1 tahunnya cuma 5 bulan atau cuma 10 bulan dan sebagainya. Nah, karena ada perbedaan waktu menurut bangsanya. Bangsa Roma punya penghitungan waktu sendiri, bangsa Mesir punya penghitungan waktu sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Maka ada alasan matematis sehingga usianya bisa panjang-panjang seperti itu. Lalu ada alasan logis. Nah, ini dan manusia zaman setelahnya itu mau menceritakan apa yang terjadi setelah itu kisahnya tadi kan dari kitab Kejadian ya. Nah, dari kejadian dari Adam sampai kemudian Nuh, ini apa yang terjadi? Nah, diingat-ingat kan rentangnya terlalu panjang, ada sekian ribu tahun. Lalu kebingungan siapa saja tokoh-tokohnya. Nah, yang diingat hanya tokoh-tokoh besar seperti Set, Enos, Kenan, Yared, Metusalah sampai pada Nuh. Nah, karena sedikit tokoh, maka lalu dibagi saja tahunnya dengan tokohnya. Sehingga dengan demikian menimbulkan manusia-manusia yang umurnya panjang. Mungkin setelah, menurut argumen logis ini, mungkin setelah Set masih ada nama-nama tokoh-tokoh yang lain. Setelah Enos ada yang lain dan sebagainya, tapi kurang dikenal, sehingga itu dimasukkan pada nama-nama ini. Set 912, Enos 905 dan sebagainya. Itu juga ada yang berargumen seperti itu. Lalu ada alasan atau pendapat metaforis yang mengatakan umur panjang menunjukkan kesalehan dan berkat Tuhan. Itu seperti yang dikatakan dalam Mazmur.
Orang yang umurnya semakin panjang menunjukkan dia orang yang saleh dan diberkati Tuhan. Ini beberapa alasan atau hipotesis yang muncul karena memang tidak ada bukti-bukti sejarah yang menunjukkan apakah sungguh-sungguh demikian. Karena yang tertulis dalam kitab suci seperti ini, kita anggap kebenarannya, hanya penjelasannya memang perlu bukti-bukti. Karena tidak ada bukti, maka ada alasan-alasan atau pandangan-pandangan hipotesis seperti ini. Semoga menjelaskan. Itu pertanyaan tadi, mengapa ada manusia-manusia yang usianya panjang. Tidak seperti manusia modern saat ini. Kalau ada pertanyaan kedua ini dari Suster Yose lagi, dari mana mereka mendapatkan perempuan-perempuan untuk dijadikan istri? Secara khusus Kain ya, Adam dan Hawa itu punya anak Kain dan Habel. Lalu Kain membunuh Habel, lalu Kain ini punya istri dari mana? Kan cuma ada Adam dan Hawa. Istrinya dari mana? Untuk menjelaskan itu kita lihat lagi video berikut ini. Kita coba lihat ini di channel Ibrani lagi. Ini video-videonya cukup bagus-bagus. Ada yang menjelaskan tentang siapa istri Kain. Istri Kain di mana? Nah, ini dia. Selamat datang di channel Ibrani. Kali ini saya akan membahas tentang istri Kain. Nah, ada pertanyaan siapa istri Kain itu ya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 16 dan 17 ya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan satu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan ya salah persepsi. Sepertinya Kain pergi dari hadapan Tuhan, kemudian dia pergi ke tanah Nod dan di situ dia menemukan istri, kemudian melahirkan anak yang diberi nama Henok. Nah, padahal kalau kita lihat teksnya tidak seperti itu ya. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Lalu Kain bersetubuh dengan istrinya. Jadi bukan Kain mendapat istri di sana, tidak. Hanya dikatakan Kain bersetubuh dengan istrinya. Ya. Jadi kemungkinan besar Kain ini sudah punya istri lalu pergi ke tanah Nod. Nah, kita lihat fakta berikut ini ya. Alkitab tidak mengatakan berapa umur Kain saat dia membunuh Habil. Nah, tapi kita dapat menemukan fakta di sini bahwa keduanya ini sudah memiliki profesi ya, sudah memiliki pekerjaan. Kain ini sebagai petani, atau dalam bahasa Ibraninya Opet Adamah, karena itu tanah ya. Opet itu dari kata abad, mengabdi, melayani, jadi sebagai kalau di bahasa Indonesia petani ya, mengolah tanah. Nah, Habel itu sebagai peternak, roeh son, sebagai peternak. Mereka dua-dua sudah memiliki profesi. Jadi keduanya ini sudah dewasa ya, sudah profesi. Dan mungkin masing-masing juga telah memiliki keluarga, dan ini kemungkinan ya. Ada lagi fakta yang perlu kita simak. Kain ketakutan setelah ia membunuh Habil.
Kejadian 4 ayat 14. Nah, ini satu indikasi bahwa mungkin sekali pada waktu itu ada banyak anak dan mungkin juga cucu dan cicit dari Adam dan Hawa. Jadi dunia ini sudah dipenuhi oleh banyak orang ya. Kalau tidak, tentu Kain tidak akan takut. Kalau hanya 4 orang ya, kemudian satu sudah mati, tentu Kain tidak akan merasa takut. Nah, Kain mengalami ketakutan, ya nanti ada orang yang membunuh dia. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa waktu itu sudah beranak pinak. Adam ini beranak pinak ya. Fakta lain menurut Alkitab, manusia pertama waktu itu Adam, dan kemudian dari Adam bangunlah dibentuklah Hawa. Jadi Adam dan Hawa saja, tidak ada manusia lain. Kemudian dari Adam dan Hawa ini melahirkan atau muncul anak-anak, cucu, cicit dan sebagainya ya. Jadi anak-anak mereka itu tidak punya pilihan selain saling menikahi ya, tidak ada pilihan lain gitu. Dan ini tidak dilarang sampai ada pernikahan antara anggota keluarga ini dilarang ketika manusia sudah cukup banyak ya. Nah, untuk dunia sekarang modern ya, kalau menikah dengan sesama keluarga itu bisa incest ya. Tapi zaman itu belum ada hal-hal seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa istri Kain ini adalah kemungkinan besar saudaranya sendiri ya, anak Adam dan Hawa. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Dari penjelasan tadi mau mengatakan bahwa istrinya Kain itu adalah saudarinya atau anaknya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki disebutkan namanya, yang perempuan tidak. Lalu ada yang keberatan, berarti incest dong. Ada yang berpendapat bahwa mungkin incest karena waktu itu belum ada paham atau aturan yang melarang untuk incest. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa ketika pergi ke Nod, di sana memang ada manusia yang lain. Artinya Allah tidak hanya menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi juga di tanah lain ternyata ada manusia yang lain. Sehingga Kain menikah dengan wanita dari Nod sana. Nah, tentang bagaimana sesungguhnya, itu semua juga tetap hipotesis-hipotesis. Karena di kitab suci Perjanjian Lama yang kita punya tidak dituliskan secara jelas siapa istri dari Kain. Yang jelas Kain mempunyai istri. Istrinya siapa? Nah, itu lalu muncul hipotesis-hipotesis. Ada yang mengatakan itu saudarinya, anak Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan itu wanita yang ada di Nod sana. Nah, itu ya kemungkinan-kemungkinan. Belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, tapi juga tidak bisa dikatakan keliru karena itu argumen-argumennya logis. Ya. Sekarang kita akan melihat begini. Kemarin kita membahas tentang Alkitab. Alkitab itu adalah kumpulan tulisan-tulisan. Kumpulan tulisan-tulisan apa? Kumpulan tulisan-tulisan yang punya benang merah, yaitu mau menceritakan hubungan antara Allah dan manusia. Secara lebih khusus adalah hubungan perjanjian antara Allah dan manusia. Nah, kita kemarin membahas tentang tema Alkitab dan perjanjian. Tadi kita membahas tentang perjanjian lama dan bagaimana tadi perjanjian lama itu dikelompokkan. Ini menjadi dasar ya, yang kelompok perjanjian lama ini supaya menjadi pemahaman dasar. Yang disebut Pentateh ini yang disebut nabi-nabi itu ini, kelompok nabi-nabi, yang disebut kelompok sejarah itu ini, yang disebut kelompok puisi hikmat itu ini. Maka ada yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu seperti perpustakaan. Coba kita lihat.
Ini dia yang disebut perpustakaan perjanjian lama itu berisi kitab hukum atau disebut Pentateuch atau kitab Taurat. Ada 5 kitab ini, Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Ulangan. Ada yang disebut kitab sejarah. Nah, ini sejarah. Ada kelompok rak, kitab puisi dan hikmat ini. Nah, lalu kitab nubuat nabi-nabi yang ada di sini. Deuterokanonika ada 7. Ini pengelompokan ini harus dipahami karena di masing-masing ada kekasannya. Nanti kita lihat bagaimana kekasannya. Yang penting dipahami dulu kelompok-kelompok ini. Dalam pertemuan selanjutnya akan coba kita bahas. Nah, sekarang kita bahas adalah perjanjian lama itu menceritakan tentang apa toh? Tema-tema dari perjanjian lama itu apa?
Baik, itu tadi secara umum, secara selayang pandang tentang tema-tema di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Baik, untuk pertemuan kita hari ini seperti ini. Lalu silahkan nanti ini tadi yang menjadi materi diulang, lalu dilihat di kitab suci. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan. Mungkin nanti kalau modelnya lebih ke pertanyaan dan jawaban akan lebih bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan untuk memahami kitab suci. Kita coba kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Terima kasih. Silahkan berdinamika.